Oke, kita ke soal ketiga. Soal 3 ini terkait limit. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum pernah nyoba atau belum pernah baca terkait limit, bisa dibaca dulu ya teman-teman. Karena soal seperti ini sangat mungkin muncul di TBK atau SBMPTN. Sedikit refresh buat yang udah tahu atau mungkin juga sedikit pengenalan buat yang belum tahu. Jadi limit itu teman-teman adalah sebuah nilai yang mendekati sebuah nilai tak hingga. Coba kita pakai gambar biar lebih kebayang ya. Jadi kita misal nih punya sebuah fungsi fx. Dia bentuknya kayak gini teman-teman. Nah, misal di sini tuh 4. Kurva ini nggak bakal pernah mencapai titik 4. Fx tuh nggak bakal pernah nyampe 4. Jika teman-teman masukkan fungsi fx, dia nggak bakal nyampe 4. Dengan adanya limit x mendekati sebuah angka, kita bisa mengetahui bahwa kurva ini tuh akan mendekati 4. Jadi saat fx itu tidak menghasilkan 4, tapi limit akan menghasilkan 4. Sehingga di sini sebenarnya limit dengan fungsi itu berbeda, teman-teman. Namun dalam penyelesaiannya, terkadang kita memang menggunakan cara yang mirip dengan penggunaan fungsi. Nah, termasuk soal seperti ini. Untuk tahu bagaimana caranya, kita coba dulu ya ngerjainnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Fx untuk fungsi x, untuk x kuadrat ditambah ax ditambah b. Dengan f fungsi 1 sama dengan 0. Dan limit x mendekati 1 dengan fungsi x ditambah 1 dikurang fungsi x per x min 1 sama dengan 2. Maka b adalah. Oke. Untuk mengerjakan soal ini, teman-teman harus memahami konsep limit terlebih dahulu dan cara pengerjaannya. Dan juga tentunya tentang pemahaman tentang fungsi. Oke, pertama kita bisa mulai dengan melihat dulu. Kita menjabarkan dulu fungsi yang atas. Jadi ini kita nggak disuruh nyari limit, tapi udah ketahuan limitnya itu sama dengan 2. Limit x mendekati 1. Untuk fungsi x ditambah 1 dikurang fungsi x per x min 1. Nah, teman-teman lihat ya, kalau kita pakai fungsi biasa, x itu kan menjadi 1 dan 1 kurang 1 sama dengan 0. Dan sebuah angka yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisi. Dia nggak terdefinisi. Maka kita nggak boleh masukin langsung angka 1 ke sini, karena dia akan menghasilkan angka per 0. Kalau kayak gitu gimana caranya gitu? Oke, caranya itu dengan cara coret-coret gitu. Biasanya kalau untuk ngerjain soal fungsi, saat bawahnya itu sama dengan 0, kita harus mencoret bawahnya dengan, entah kenapa soalnya pasti ada x min 1 di atas saat kita pecah gitu. Biasanya kayak gitu, biasanya. Ya ntar x min 1 ini bisa dicoret nih sama fungsi atasnya yang dipecah. Tapi sekarang kondisinya di soal, dia tuh udah ketahuan hasil 2. Sehingga di sini kita coba menjabarkan dulu saja gitu persamaannya. Oke, kita coba jabarin. Untuk fx plus 1 kita jabarkan, sehingga nanti kita masukin ke rumus ini, berarti x plus 1 kuadrat ditambah a x plus 1 ditambah b. Oke. Dikurang fx sama dengan x kuadrat. Oke. X kuadrat ditambah ax ditambah b. X min 1-nya bisa kita pindah ke sebelah kanan ya teman-teman, sehingga jadinya 2x min 2. Oke. Kita lanjut. Persamaannya kita jabarin lagi. X kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ditambah ax ditambah a ditambah b minus x kuadrat minus ax minus b. Oke. Sama dengan 2x min 2.
Ini tadi X min 1-nya ke kanan ya. Ini bisa kita coret. X bisa kita coret. B kita coret. Sehingga menghasilkan 2X ditambah 1 ditambah A sama dengan 2X min 2. Atau, nah ini kan 2X, 2X nih. Bisa kita coret juga. Sehingga kita akan mendapatkan nilai A sama dengan 1-nya ke kanan, min 2 min 1, sehingga A sama dengan min 3. Sehingga A di sini itu adalah min 3. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, B itu berapa. Karena kan dikasih tahu F fungsi 1 sama dengan 0. Sehingga jadinya 0 sama dengan 1 kuadrat ditambah A itu kan min 3. Berarti min 3 dikali 1 ditambah B. Maka di sini akan kita ketahui bahwa 1 min 3 kali 1 sama dengan min 3 dengan B. Maka akan kita dapatkan bahwa B sama dengan, ini bisa pindah ruas ke kiri semua ya. Jadi 3 dikurang 1, 2. Oke, jawabannya itu adalah E. Kira-kira begitu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa skip langsung soal berikutnya. Tapi kalau teman-teman penasaran kenapa ini dianggap tidak ada ya, si limitnya pada akhirnya. Coba kita sekarang ambil contoh kalau kita udah tahu nilai A sama B-nya nih. Kita coba kerjain limitnya, kita balik gitu. Buat teman-teman yang pengen lanjut soal berikutnya bisa langsung di skip. Tapi buat teman-teman yang pengen coba kerjain soalnya limit, apakah benar jawabannya 2? Mari kita cek. Nah, kita hapus dulu lah. Penasaran nih, bener gak nih jawaban kita? Bahwa limit X mendekati 1 untuk fungsi ini sama dengan 2. Nah, sekarang kita udah punya fungsinya. Fungsi aslinya itu adalah X kuadrat min 3X. B-nya adalah 2. Oke. Ini fungsinya. Maka untuk X plus 1, maka X kuadrat plus 2X plus 1 minus 3X plus 1 tambah 2 dikurang X kuadrat min 3X plus 2. Oke. Oh iya, kita ketinggalan limitnya. Limit X mendekati 1. Panjang juga nih. Panjang banget. X min 1. Ingat teman-teman, kita nggak bisa langsung 1 kurang 1, karena ntar hasilnya 0, dan bilangan real yang dibagi 0, maka tidak terdefinisi, sehingga tidak bisa ketemu jawabannya. Jadi kita harus menjabarkannya terlebih dahulu nih. Oke, kira-kira akan diketahui X kuadrat bisa dicoret ini. X kuadrat 2X plus 1 min 3X min 3 ditambah 2 minus X kuadrat ditambah 3X dikurang 2. Ini bisa kita coret teman-teman ya. Oke. 2X bisa kita coret, 3X bisa kita coret. Oke, kita akan menyisakan 2X plus 1 kurang 3 min 2 min 4. 2X min 4. X min 1 untuk limit X mendekati 1. Nah, seperti yang aku bilang teman-teman, kalau bawahnya itu 0, teman-teman harus coret bawahnya sehingga dia terpisah dengan angka lainnya. Jadi misal kita udah tahu ini ya, X kuadrat 3X min 3. Oke. 2X. Nah, kita akan keluarkan angka 2-nya. 3X plus 1 min 3X min 3. Ini udah benar kayaknya. Bisa kita keluarin 2X min 2 ya.
min 1. Oke. Oh, ini maksudnya bukan 4 nih, ini salah nih. Ini maksudnya ini ada kesalahan nih kan, min 3 tambah 1 min 2 tambah 2 0, berarti ini sisa min 2 doang. Maka X min 1, coret sehingga hasilnya sama dengan 2. Sehingga terbukti persamaan ini tuh benar gitu. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Ini maksudnya min 2 nih harusnya. Karena kan 1 kurang 3 min 2 tambah 2 0. Sisa min 2. Oke. Oke teman-teman, kita masuk ke soal terakhir untuk sesi latihan di video kali ini. Soal terakhir ini mungkin terlihat gampang ya, karena ini terkait titik sudut dan juga persamaan garis. Salah satu kunci penting dalam mengerjakan soal seperti ini ialah dengan teman-teman berusaha untuk menggambarkan dengan presisi gitu. Tapi karena mungkin ntar di kertas tangan ya, ditulis tangan susah bener-bener sama kayak garis penggaris, ya mungkin bisa di sedikit dikira-kira gitu. Nah, coba kita baca dulu soalnya ya. Suatu garis yang melalui titik 0,0 membagi persegi panjang dengan titik sudut 1,0, 5,0, 1,12, dan 5,12 menjadi dua bagian yang sama luas. Gradien garis tersebut adalah, oke, dia bertanya tentang gradien. Kita harus ingat teman-teman, gradien atau kita bilang M kali ya, adalah delta Y per delta X. Ini perbandingan, yaitu sebuah kemiringan atau perbandingan antara garis vertikal dengan perubahan garis horizontalnya. Y2 min 1. Y2 min Y1. 2 min X1. Nah, untuk mengerjakan soal ini, coba kita gambarin dulu ya. Jadi ada persegi panjang titik sudut 1,0. Ini kita 1. Ini aku gambar sengaja biar gampang. 3, 4, 5. Ini 5,0. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tinggi juga ya. Ini 1,12. Ini 5,12. Nah, aku gambar persegi panjangnya dulu. Ini harus pelan-pelan karena gambarku kadang berantakan. Cakep. Sangat gambar garis lurus ya. Ini bodinya jadi ramping. Nah, jadi ada garis yang melewati 0,0 yang membagi 2. Kita nggak tahu nih garisnya apa, yang penting dia garis lurus. Karena dia garis lurus dan mulai dari 0,0, maka persamaan garisnya sangat mungkin adalah Y sama dengan MX plus C. Karena dia melewati 0,0, C-nya bisa kita hilangkan. Sehingga dia sama dengan Y sama dengan MX. Nah, kenapa C-nya nggak ada? Ya, karena dia melewati 0,0. Jadi saat X-nya 0, Y-nya juga 0. Gitu. C-nya maka tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dalam mencari gradien, kita kan perlu tahu ini ya. Nah, sama ini. Bawahnya. Jarak segini. Itu gimana? Nah, saat kita ngebagi dua persegi panjang, sadar atau tidak, dia akan membentuk dua trapesium. Sehingga kita asumsikan di sini ada sebuah luas A dan B. Bukan luas ya, sisi A dan B. Gitu. Nah, kan ada garis dengan persamaan Y sama dengan MX. Di sini kita lihat ada titik nih. Bilanglah titik A. Ini titik B. Maka di titik A ini, kita kan kalau tarik garis vertikal ke bawah, maka nilai aksis dia tuh di 1. Nilai ordinatnya itu kan sama dengan Y sama dengan MX. Berarti jika X 1, maka Y-nya itu 1M. Maka kita ketahui di sini Y-nya itu 1M. Begitu pula untuk yang titik B. Titik B ya. Karena dia melewati garis Y sama dengan MX, maka di titik garis aksis 5, nilai titik B itu adalah Y sama dengan M dikali 5. 5M. Oke. Kita tahu ada 1M dan 5M. Nah, sekarang kita harus cari tahu nih berapa nilai M yang
tidak lain dan tidak bukan adalah nilai gradiennya. Caranya tidak terlalu sulit. Kita tinggal melihat balik ke rumus pencarian luas trapesium. Luas trapesium kalau dihitung adalah A tambah B kali T bagi 2. Oke, ini luasnya. Luas trapesium ini adalah setengah dari luas persegi panjang, karena kan dia ngebagi 2. Persegi panjangnya itu luasnya adalah alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Lebarnya 5, panjangnya 12. 5 kali 12, maka luas satu total persegi panjang 60. Setengahnya itu berapa? Setengah dari 60 itu adalah 30. Maka nilai satu trapesium itu adalah 30. Karena kan garis ini membagi persegi panjang menjadi 2 sama besar kan. Berarti tiap trapesium nilainya itu adalah setengahnya dari luas persegi panjang. Nah, kita tahu bahwa luas trapesium 30. Titik A itu adalah 1M. Titik B itu 5M. Tingginya berapa? Tinggi trapesiumnya adalah ini nih, 5 berarti. Dibagi 2. Oke. 6M. 2 sama 5 dibalik ke kanan. Kali 2 per 5. Coret. 12. Maka M sama dengan 2. Maka gradien dari garis tersebut adalah 2. Ya, kira-kira begini teman caranya. Sekian buat latihan kali ini. Jangan lupa tetap banyak berlatih. Apalagi bentar lagi Ramadan. Bisa manfaatin waktu ngabuburitnya buat latihan. Sampai jumpa teman-teman. Kalau teman-teman punya masukan contoh soal atau materi, mangga bisa tulis di komen buat di request. Barangkali kita bisa bahas di video selanjutnya. Dadah!